Pagi, kali ini kita akan membahas tentang analisis masukan dan keluaran atau input process output analysis disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, dosen pengampu di program studi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baudin dari Sumeneb, Madura, Indonesia. Adapun topik bahasan kita akan bahas tentang definisi input process output, contoh sisi input process output, performance kriteria, dan yang lain. Pada dasarnya adalah input, proses, output. Di ada sisi input ada constraint, ada decision variable, output, ada waste, ada feedback, ada performance kriteria. Lebih lengkap lagi adalah sistem yang ada dalam dash line ini, garis putus-putus, adalah segala sesuatu yang ada dalam pengamatan. Di sisi input ada 5M plus TIA. Ada sumber daya manusia, ada uang, ada metode, ada bahan baku, ada mesin, ada teknologi, ada informasi, ada energi. Sisi input yang lain ada kendala, data, keahlian, knowledge, skill, and attitude, anggaran, dan waktu yang 24 jam. Jadi bersifat universal lah. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang 24 jam. Variabel keputusan, seleksi data, dan seleksi metode. Semua input tadi diproses, yaitu perubahan yang dikenakan terhadap sistem. Jadi contohnya misalkan kayu gelondongan di samping rumah, sekarang sudah berubah menjadi lemari buku. Sudah dicat dan diakrilik, jadi bagus sekali. Outputnya adalah produk, good and or services, barang dan atau jasa. Kadang-kala ada limbah. Kalau kita lihat pabrik gula, itu ada celopong asap menghasilkan polusi. Kendaraan juga, sepeda motor, mobil, ada polusi lewat knalpot. Kadang-kala ada produk yang cacat, untuk itu perlu direproses, di feedback. Ukuran keberhasilan seseorang bisa mengelola satu usaha, satu sistem produksi, Alfamart, Indomart, atau usaha teh racik, teh kita, pesen kopi, dan lain-lain, adalah memaksimumkan keuntungan. Berapa untungnya dalam satu bulan, atau meminimkan biaya, atau UCD SMP, quality, cost, quantity, cost, delivery time, safety, moral, and productivity. Berapa kuantitasnya, berapa jumlah, bagaimana kualitasnya, bagaimana biayanya, bagaimana waktu pengiriman, bagaimana keselamatan kerja, bagaimana moralnya, bagaimana productivity-nya. Ini adalah performance kriteria, kemudian di terminologi proses, adalah lingkungan, segala sesuatu yang di luar sistem, kadang-kala sangat berpengaruh terhadap sistem, dan uncontrollable variable. Contoh perang. Jadi perang itu tidak mudah untuk dikendalikan. Ada 4 macam alasan tujuan. Yang pertama adalah goal, melengkapi dari sense of direction, arah. Kemudian yang kedua, tujuan adalah fokus untuk usaha kita. Yang ketiga adalah goal, menghantarkan rencana kita dan bagaimana mengambil keputusan. Yang keempat, goal membantu kita untuk mengevaluasi progres pekerjaan kita. Product is anything that can be affected to a market for attention, acquisition, or use, or consumption that might satisfy a want and need. Ini kita sudah bahas. Jadi ini tadi kita sudah bahas juga performance kriteria di studi SMP. Kemudian Q adalah cacat yang direduksi, cacat yang cacat proses yang bisa direduksi, cacat yang direduksi, klaim dari klien bisa direduksi, meet the customer need, dekatkan dengan kebutuhan konsumen. C, jadi reduksi jumlah sumber daya manusia, reduksi untuk biaya pemeliharaan, lakukan konservasi untuk bidang energi, bagian cost, delivery time, persediaan di gudang direduksi,
persediaan perputaran ditingkatkan. Kemudian safety adalah zero accident, kemudian zero pollution, kemudian moral adalah meningkatkan perbaikan di bidang ide-ide yang diajukan, lakukan pertemuan bagi grup-grup kecil. Yang productivity adalah output bagaimana cara meningkatkan labor productivity, value added, nilai tambah per orang ditingkatkan, laju kapasitas produksi ditingkatkan, breakdown direduksi, kerusakan dikurangi. Productivity adalah output dibagi input, atau efektivitas dibagi efisiensi. Efisiensi is doing thing right, sedangkan efektivitas doing the right thing. Nah, ini salah satu output dari hidroponik. Di sini ada bahan bakunya adalah benih kangkung, kemudian ada paralon, hidroponik, ada proses, kemudian ada hasilnya ini kangkung setelah 25 hari kita bisa panen dan kita bisa nikmati. Ada good and services, ada product oriented dan service oriented. Yang product oriented adalah consumer good, barang yang dikonsumsi. Producer good adalah hasilnya adalah bahan makanan, baju, alat-alat rumah tangga, mebel. Sedangkan producer good adalah alat-alat permesinan, material handling equipment, alat-alat berat, kemudian alat untuk mengambil bahan baku di bumi. Sedangkan service quality yang standar dan customized, standar asuransi, pedagang besar dan toko. Sedangkan yang customized adalah kesehatan, hukum, dan akuntansi. Di sini contohnya tadi sudah. Kemudian sisi yang lain adalah daripada performance kriteria berkaitan dengan macam-macam performance kriteria. Ini juga sisi yang lain dari performance kriteria. Jadi ada input, ada proses, ada output. Di fisik adalah efisiensi tenaga kerja, penggunaan material, penggunaan energi, kemudian penggunaan peralatan, kapasitas produksi, inventory, tingkat persediaan, kuantitas, kemudian juga waktu, quality, dan location. Di sini yang bisa diukur adalah berkaitan biaya tenaga kerja, kemudian biaya bahan, biaya energi. Di sisi yang tidak tampak adalah seleksi yang jelek terhadap pemasok, juga part dan bahan baku. Yang di sini adalah berkaitan dengan penggunaan peralatan, adalah sewa, gaji, asuransi, kemudian peralatan yang lain. Sedangkan di sisi yang tidak tampak adalah training tenaga kerja yang tidak memadai, misalkan kapasitas yang tidak diperlukan, kemudian mesin breakdown, kerusakan di mesin, dan potongan-potongan. Loss of goodwill yang membuat tidak puas customer, kualitas yang jelek, kemudian pengiriman terlambat, dan pelayanan yang buruk. Berikutnya adalah sama, ringkasan, kemudian juga ada soal-soal latihan, kemudian juga daftar pustaka, biodata dari penulis, kemudian ini masih biodata, juga kegiatan lagi biodata, organisasi keorganisasian, juga ID. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih indah dari saat ini. Sukses selalu.